sering jadi pembuat pertanyaanku tentang ketika aku bicara tentang maskulinitas, tentang itu juga kemudian datang pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu cantik, apa itu buruk, dan itu juga jadi diskusi yang sangat serius dengan Edwin ketika kita bikin skrip, karena ya itu susah sekali untuk dikonstruksi. Tapi itu menjadi sangat sulit ketika Edwin harus cari peran. Jelek itu siapa ya gitu, atau cantik itu siapa gitu, ya itu urusan Edwin lah nanti. Tapi ya kalau buang body nih. Body agaknya. Jujur kepadaku, burung. Ia masih bicara dengan si burung sambil mengguyur tubuhnya dengan air dari bak. Kau bangun di mimpiku, kau bangun, menggeliat, membesar, kau ngaceng. Dengan sikap dingin yang menyebalkan, si burung tak menanggapi kata-kata Ajo Kawir. Masa seleramu sepaya itu, burung? Masa kau bangun oleh perempuan macam jelita? Aku bisa mencarikanmu barang yang lebih bagus. Kau pikir perempuan barang bisa beli di pasar Tanah Abang? Jika bukan di dalam mimpi, apakah kau akan bangun, burung? Kau akan ngaceng di depan jelita. Katakan sesuatu, burung, sebab aku benar-benar ingin tahu. Jika aku bisa kembali ngaceng, pikirnya, aku punya satu-satunya alasan untuk kembali ke rumah. Untuk melihat gadis kecilku, dan terutama untuk melihat istriku. Tapi setelah bertahun-tahun tidur, mungkinkah si burung bangun hanya karena perempuan seperti jelita? Lagi pula itu hanya di dalam mimpi, tapi bahkan aku tak pernah memimpikan perempuan lain. Ia perempuan aneh, ada yang aneh di dirinya. Hanya perempuan ini yang kuimpikan dan ia memberiku mimpi basah. Masa aku harus mengajaknya tidur? Tapi bagaimana jika benar ia satu-satunya yang bisa bikin aku ngaceng? Ini salah satu bagian yang bikin ngawang-ngawang kali ya kalau pas baca bukunya gitu. Aku sangat memperhatikan si relasi kuasa antara si Ajo Kawir dengan si peran jelita ini. Jadi kan satu sisi dia sedang semacam menjalani sebuah perjalanan sunyi ke dalam bersama si burung itu untuk mengetahui apa yang membuat dirinya lemah gitu. Dan menariknya dia melihat jelita sebagai seseorang yang jelek kan. Tapi yang jelek itu yang justru memberinya kekuatan. Jadi aku suka banget sih sama tensi itu gitu. Ia dan Jelita berdiri saling memandang di ruangan kecil itu. Jelita tersenyum kecil. Sementara Ajo Kawir merasa dirinya pucat pasi. Kemudian perempuan itu mendekatinya, menyentuh pipinya. Jelita berjinjit, mencium bibirnya. Ajo Kawir masih terdiam, bertanya-tanya, apakah semua ini bagian dari mimpinya atau sesuatu yang terjadi di luar tidurnya? Ia tak punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jelita memeluknya, terus menciuminya. Hingga akhirnya Jelita berlutut dan mulai membuka kancing jeans Ajo Kawir. Ketika celananya melorot, bahkan Ajo Kawir pun terpana dibuatnya. Ia melihat si burung bangun, mengacung keras, besar, menunjuk. Ia belum pernah melihat si burung sedemikian indahnya. Kalau gue lebih ke proses awal kenapa dia nggak bisa ngaceng, itu kan berarti sebenarnya selain mungkin persepsi apa itu cantik, apa itu indah, apa ya hasrat kita terhadap untuk menggapai itu, ternyata kalah sama trauma. Kalah sama trauma gitu. Jadi ada peristiwa yang traumatik yang dia nggak bisa jelasin dan kenapa dia akhirnya bisa ngaceng lagi. Terus kenapa si Jelita gitu, itu kan belum terjelaskan apakah akan dilanjutkan ke cerita berikutnya gitu. Tapi sebagai sebuah cara bercerita, terus keunikan-keunikan karakter di dalamnya sih menarik banget gitu. Ajo Kawir benar-benar dibuat gelisah. Ia keluar dari pom bensin, menghampiri warung dan toko kelontong yang tak jauh dari sana. Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan Jelita. Ia setengah berlari ke truk, memeriksa bak. Ia tak menemukan koper kecil milik Jelita. Tak ada barang-barang perempuan itu tertinggal di truk. Ia menunggu di pom bensin itu hingga malam datang.
Ia menginap di kota kecil itu tempat pom bensin tersebut berada dan kembali ke pom bensin itu keesokan harinya. Menunggu sepanjang hari, Jelita tak lagi muncul.